Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ma'din yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ungkapkan pada saat kita duduk bersimpuh di tempat yang sangat mulia ini
Tiada lain kita ungkapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat duduk bersikukuh melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat hari ini. Dengan iringan doa mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita maupun ibadah-ibadah lainnya, termasuk sedekah kita, amal jariah kita, semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, mudah-mudahan mendapat balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi investasi amaliyah yang akan kita petik di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul yang sangat mulia akhlaknya, Rasul yang sangat terpuji tutur katanya, Rasul yang sangat bijak pendapatnya, Rasul yang sangat sayang kepada keluarganya, sayang kepada para sahabat-sahabatnya, bahkan Rasul yang sangat sayang kepada umatnya dari dunia sampai akhirat, Rasul yang sangat disegani oleh kawan maupun lawan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum khutbah saya sampaikan, terlebih dahulu saya berwasiat untuk diri saya khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya, marilah sama-sama kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian intisarul awamirillah wa jtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabatnya mengantarkan jenazah ke makam, ternyata sampai di makam kuburnya belum selesai digali, artinya belum selesai penggalian untuk dimakamkan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat yang ikut ke makam tersebut karena Rasulullah ingin menyampaikan satu nasihat. Biasanya kita kadang-kadang kalau mengantar jenazah berpisah, ada yang di bawah pohon sambil merokok dan lain-lainnya. Padahal ketika mengantarkan jenazah ke kubur itu satu pelajaran buat kita bahwa satu saat kita akan seperti orang yang kita antarkan dan seperti orang yang akan kita makamkan. Iktibar buat kita. Makanya Rasulullah sudah mengatakan tuh, uzkuru, ingat-ingatlah, bizikri hadimil lazat, ingat-ingatlah kepada yang menghilangkan kelezatan. Menghilangkan kelezatan maknanya mengingat kepada kematian. Makanya kita sering diingatkan dengan kematian. Misalnya dengan adanya bendera kuning di gang rumah kita, atau di tengah jalan kita melihat iringan orang akan memakamkan jenazah dan lain-lainnya. Sebetulnya itu adalah pelajaran buat kita, iktibar buat kita bahwa satu saat kita pun akan sama seperti orang yang meninggal tersebut. Makanya kafa bil mauti wa'izo, cukuplah kematian nasihat buat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat semua berkumpul, Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang meninggal dunia, ruhnya dicabut melalui pertama keluar ditarik daripada jari-jari kakinya ke atas, perlahan-lahan ditarik. Makanya ketika orang yang akan meninggal dunia, orang yang dipegang pertama adalah kakinya dulu dipegang. Kalau merasa dingin dan lain-lainnya, berarti ruhnya udah mau berangkat ke atas. Sampailah ruh di tenggorokan. Disinilah letak hamba Allah, hamba manusia, yang ketika ruhnya udah di tenggorokan, antara terima tidak terimanya ataupun saat-saat taubatnya manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yuqbalu taubatal abdu malam yughargir. Sesungguhnya taubatnya hamba manusia kalau ruhnya sudah belum sampai di tenggorokan. Makanya ada dua tempat, dua masa kalau taubat kita mau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sebelum ruh sampai tenggorokan. Yang kedua sebelum matahari terbit dari barat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disinilah letak manusia ketika meninggal dunia sampai di tenggorokan, terhenti sejenak,
Apa kata Allah? Hatta idza balagatit taraqi wa qila man raq. Siapa yang bisa mengembalikan kalau ruh sudah sampai di tenggorokan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah itu ruh akan keluar ke atas. Ketika orang meninggal dunia, ruh akan keluar, orang tersebut melihat ruhnya keluar. Makanya ada dua pilihan, su'ul khotimah atau husnul khotimah. Makanya ketika orang meninggal dunia melihat ruhnya keluar, ada yang matanya menutup. Makanya ketika sudah meninggal dunia, matanya ditutup. Turun malaikat, kita sering baca ayat Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan dia beriman Tuhannya adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat mengatakan Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, dan lain-lainnya. Wa abshiru bil jannati, diberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Jannati, surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dijanjikan surga. Senang banget, gembira sini yang meninggal dunia karena apa? Sudah dijanjikan surga. Kalau kata kita nih namanya husnul khotimah, mati yang bagus. Makanya husnul khotimah atau tidaknya tergantung amal perbuatan kita. Dalam ayat lain, ya ayuhan nas, wahai manusia, ketika kita meninggal dunia, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu yang telah meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Kabar gembira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah menyampaikan bahwa kalau ruh sudah sampai tenggorokan, taubatnya sudah tidak diterima lagi. Apa yang harus kita perbuat? Dari mimbar yang sangat mulia ini, khotib ingin menyampaikan, kalau semuanya kita bakal pulang, bakal meninggal dunia, marilah sama-sama kita siapkan bekal. Apa bekal yang akan kita bawa? Fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling bagus adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang kematian yang datang kepada kita sesuatu yang pasti tapi tidak pasti. Kenapa pasti tidak pasti? Karena pasti akan datang tapi tidak pasti kapan datangnya. Kita kadang-kadang namanya pulang diraih. Anak-anak sekolah datang berangkat ke sekolah, baru jam 9 diumumkan bahwa gurunya akan rapat, maka siswa semuanya dipersilakan pulang. Girang siswa pulang. Kerja juga pulang, kadang-kadang girang pulang. Yang mudik pulang kampung girang. Tapi kita pun sebenarnya hidup di dunia ini cepat atau lambat akan pulang. Pulang kemana? Pulang ke negeri akhirat. Tandanya apa? Meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Datang semuanya, cepat atau lambat akan mati. Tidak pandang tua ataupun muda, tidak pakai sakit atau tidak sakit, semuanya pasti akan meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang harus kita bawa? Waktu kita meninggal, waktu kita dilahirkan, ketika kita dilahirkan, kita menangis, tapi orang-orang sekeliling kita tertawa dan tersenyum. Kawaladaka ummuka yabna adama bakian wan nasu ajma'ina sururon. Ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, kita menangis. Wan nasu ajma'ina sururon, dan manusia sekitarnya tersenyum, gembira dengan kelahiran kita. Makanya bayi ketika lahir menangis. Kalau dia tidak menangis, diusahakan supaya menangis.
usahakan sebaliknya. Kalau kita lahir di dunia menangis, usahakan ketika meninggal dunia kita tersenyum, biarlah orang-orang sekitar kita menangis. Idza bakau, usahakan sebaliknya. Apa maknanya tersenyum? Kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Tempat yang sudah disiapkan buat kita sudah terbayang ketika dicabut ruh kita. Makanya ketika orang yang dibawa dalam keranda atau dalam kurbatan akan dimakamkan, dia berucap, kalau tempatnya bagus dia akan berucap, cepat bawa saya, cepat bawa saya, karena dia sudah lihat kenikmatan yang akan didapatkannya. Sebaliknya orang-orang yang kufur, artinya orang-orang yang su'ul khotimah, pasti dia juga mengatakan beda. Jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Inilah apa yang harus kita dapatkan dalam hidup dan kehidupan kita ini, kecuali husnul khotimah. Makanya selalu kita baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Ya Allah, akhiri kami dengan husnul khotimah. Sering kita baca, Allahumma khtim lana bi husnul khotimah wala tahtim lana bi su'il khotimah. Ya Allah, akhiri kami dengan yang baik, janganlah kau akhiri kami dengan yang tidak baik. Terakhir, bekal yang kita bawa seperti apa yang saya sampaikan tadi adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu an telah mendefinisikan takwa. Kata Sayyidina Ali, takwa adalah khauful jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah takut kepada Allah, pasti kita akan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan kita akan selalu meninggalkan apa yang Allah larang. Takut kepada Allah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, wal amal bima fit tanzil, berbuat, bekerja, berusaha sesuai apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, takwa adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, menyiapkan bekal untuk dibawa kepada kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa sih yang akan membela kita di kubur, di padang mahsyar, di lainnya adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan. Sholat yang kita kerjakan akan jadi penolong kita, menjadi syafaat. Kalau syafaat utama adalah Nabi Muhammad SAW, syafaat penolong lainnya adalah ibadah yang kita kerjakan. Sholat, baca Quran yang kita baca akan menjadi penolong. Makanya ketika kita baca doa khatmul Quran itu ada di kalimatnya wa fil qiyamati syafi'ah, Quran di hari kiamat jadi syafaat. Wa fil qabri munisa, dalam kubur jadi teman. Wa ala sirati nuro, jembatan sirat sebagai petunjuk. Al-Quran yang kita baca, banyak kebaikan-kebaikan yang akan menjadi penolong kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, ada sahabat Nabi yang suka membaca surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik satu kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wa in asatum falaha. Kalau dia berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali juga kepadanya. Ada seorang wanita yang tidak senang dengan ayat ini. Kebetulan wanita ini bukan wanita muslim. Saat itu dia membenci dengan sahabat Nabi yang suka baca ayat itu. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita, dan kalau kita berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepada kita. Dia ingin coba, apa iya kalau saya berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepada saya? Dia buktikan. Dengan apa buktinya? Dia membuat makanan dan makanan itu dikasih racun. Setelah makanan dikasih racun, dikasih sahabat Nabi yang suka membaca ayat tersebut. Setelah dikasih, karena ini sahabat akan pergi, maka makanan itu dibawa sebagai perbekalan. Di tengah jalan, singkat cerita, ketemu dengan dua anak muda yang baru pulang. Kelelahan, kecapean di padang pasir, kemudian dia tanya, kamu dari mana? Saya dari perjalanan jauh, sekarang mau pulang. Lelah sekali kayaknya. Iya, saya lelah sekali. Mau saya kasih makanan, akhirnya makanan dikasih. Dua orang pemuda dikasih makanan. Dia nggak tahu kalau ada racunnya. Dimakanlah oleh dua pemuda ini, kemudian dua pemuda ini meninggal dunia. Singkat cerita, karena meninggal ini sahabat bingung. Sampai orang-orang bertanya ini kenapa meninggal dunia, akhirnya dipermasalahkan, dibawa ke mahkamah hukum.
bahwa kamu telah memberi makanan yang beracun kepada dua orang pemuda ini. Kemudian dihadapkanlah kepada Rasulullah. Rasul bertanya pada sahabat, kamu dapat dari mana makanan ini? Sahabat menjawab, saya dapat makanan dari salah seorang ibu. Kata Rasulullah, panggil ibu itu kemari. Akhirnya ibunya datang. Ketika datang, ibu itu terkejut. Kenapa terkejut? Karena dua orang pemuda ini adalah anaknya. Kenapa anak saya sampai meninggal dunia? Karena makanan yang kau kasih kepada saya kasih kepada anak ibu. In asahtum palahan. Kalau kau berbuat baik, kebaikan akan kembali kepadamu. Kalau kau berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepadamu. Ibu itu sadar, benar apa? Kalau saya berbuat jahat, kejahatan akan kembali kepada saya. Dia membenarkan ayat tersebut, dan tentunya dengan itu dia sadar, benar. Makanya dari mimbar yang sangat mulia ini, marilah kita selalu banyak berbuat baik kepada apa saja yang bisa kita kerjakan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu melaksanakan perintahnya, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehat afiat. Andaikan Allah matikan kita, mudah-mudahan mati kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah idhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil qurar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'i wa qudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa dajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa tanna bi malaikatihil musabbihati bi kursi wa tallata bikum ayyuhal mu'minuna min barati jinnihi wa insi faqala ta'ala mukhbiran alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dawin nahjil qayyim wa Allahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaruddin wahdur man khazalal muslimin waj'alillahumma badalana hadhihi Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah